Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Den Perjuara. Saya dengan Denny Permana akan sharing sharing pengetahuan kurang lebih selama 20 menit ke depan atau bisa jadi lebih kurang gitu ya. Dan topik yang akan saya ketengahkan di kesempatan ini adalah kita akan membahas yang namanya itu sistem ekonomi suatu negara gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih detail apa saja sistem ekonomi sebuah negara gitu kan, karena setiap negara itu pastinya beda-beda dalam menerapkan sebuah sistem ekonominya ya. Terlebih dahulu kita akan refresh dulu ya dari pembahasan ekonomi ya. Kita tahu bahwa ekonomi itu, istilah ekonomi ya, kalau secara etimologi, secara akar kata itu berasal dari Yunani kuno ya. Ada oikos dan nomos. Oikos sendiri itu adalah rumah tangga ya, sedangkan nomos itu adalah ketentuan, peraturan atau regulasi. Jadi kalau di-combine jadi ekos nomos jadi ekonomi gitu ya, itu mengandung makna bahwa sebuah aturan di dalam manajemen rumah tangga ya. Dulu awalnya seperti itu di Yunani kuno, artinya masih sifatnya itu sempit gitu ya. Bagaimana mengatur manajemen, tata kelola modal, tata kelola keuangan, tata kelola tenaga dalam suatu rumah tangga gitu ya. Namun saat ini istilah tersebut menjadi lebih besar maknanya ya, dan bisa kita definisikan adalah ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku ya suatu individu atau masyarakat ya untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Karena secara sunatullah ya, kita semua sebagai manusia pastinya ingin senantiasa setiap hari itu mendapatkan kepuasan yang maksimal ya. Nah, namun ada sebuah keterbatasan ya, keterbatasan atau ada kelangkaan itu namanya scarcity ya. Oke, berarti poinnya adalah tingkah laku manusia untuk memaksimalkan kepuasannya ya, tetapi ada keterbatasannya, yaitu kelangkaan ya. Nah, oleh karenanya kita sebagai pelaku ekonomi gitu kan akan selalu dihadapkan beberapa pilihan. Beberapa pilihan tersebut itu di dalam istilah ekonomi namanya opportunity cost ya. Misal, ketika saya sebagai seorang pegawai dengan gaji 10 juta, maka saya akan dihadapkan beberapa pilihan untuk saya distribusikan, saya konsumsikan pendapatan itu di bulan ini. Misalnya saya dapat gaji tanggal 1 gitu kan, maka saya akan mempunyai, anggap aja 3 pilihan. Misalnya 5 jutanya mau saya buat konsumsi, 2 jutanya buat saya alokasi buat pendidikan, kemudian 3 jutanya buat wisata misalnya gitu kan. Nah, kemudian alternatif yang keduanya beda lagi, atau ketiganya beda lagi ya. Nah, jadi ya, dengan adanya keterbatasan dari sumber daya yaitu penghasilan, maka saya harus memilih. Nah, putusan pemilihan tersebut itu namanya ekonomi. Itu saya sebagai konteksnya sebagai seorang konsumen. Makanya di dalam ekonomi ada yang namanya teori kepuasan konsumen, teori tingkah laku konsumen ya. Nah, kalau saya sebagai seorang produsen, sebagai seorang bebisnis gitu ya, business owner, maka saya akan dihadapkan dengan keterbatasan modal. Bagaimana saya dengan modal 100 juta membuat bisnis? Apakah modalnya diperbesar, teknologinya diperkecil, teknologinya diperbesar, SDM-nya diperkecil. Pilihan-pilihan yang alokasi yang saya pilih, yang saya tentukan gitu ya, itu yang dinamakan juga dengan tingkah laku ekonomi gitu ya. Nah, jadi jelas ya. Nah, itu namanya disebutnya sebagai mikroekonomi ya. Jadi perilaku manusia dari secara skala mikro. Nah, kalau dari secara skala makro itu adalah bukan kepentingan masyarakat atau individu ya yang kecil, tetapi ngomongin masalah negara, merupakan ngomongin masalah masyarakat yang luas. Termasuk juga di dalam sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi ini lebih tepatnya masuk kepada ranahnya kajian makroekonomi.
atau lebih tepatnya kepada sistem ekonomi atau ekonomi politik sebetulnya. Karena sistem ekonomi politik negara itu berkaitan juga dengan tindakan politik suatu negara gitu ya. Nah, bahasannya adalah kalau ngomongin sistem ekonomi itu bahasannya sudah ngomongin ranahnya negara gitu ya, masyarakat gitu ya. Bagaimana kalau kita terjemahkan ya, bagaimana kalau ngomongin sistem ekonomi, sistem itu merupakan sebuah mekanisme, sebuah aturan, ya, sebuah proses, ya, yang mana di dalamnya ada masyarakat dan atau negara, gitu ya, untuk memilih kepuasannya, gitu ya, dikarenakan keterbatasan sumber daya. Ya sama ya konteksnya ya seperti yang tadi di awal ya. Tapi ini ngomonginnya entitasnya itu adalah entitas negara gitu ya. Itulah kalau secara terminologi ya ngomongin masalah apa itu definisi dari sistem ekonomi ya. Nah, setelah kita memahami dan merefresh lagi istilah ekonomi, kemudian tadi sudah kita ulas mengenai masalah sistem ekonominya gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa perbedaan sistem ekonomi dari satu negara ke negara lainnya gitu ya, dimana kita tahu bahwa sistem ekonomi itu ada beberapa gitu ya. Yang pertama adalah sistem ekonomi yang populer namanya sistem ekonomi kapitalis ya. Siapa yang mempraktekannya? Ya Amerika, kemudian di Inggris, kemudian negara di Eropa ya, kemudian di Jepang kalau di Asia gitu kan. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi sosialis seperti Korea Utara, Cina gitu ya. Kemudian yang lainnya gitu ya. Kemudian ada sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi yang mengcombine antara sosialis dan kapitalis gitu ya. Kemudian yang keempat adalah sistem ekonomi syariah ya. Sistem ekonomi yang menyandarkan syariat Islam sebagai prinsipnya ya. Dan yang kelima adalah ya kita bahas sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita, yaitu sistem ekonomi Pancasila gitu ya. Oke, seperti semangat dari channel ini adalah channel ini harapannya untuk memudahkan sesuatu yang rumit ya, menyederhanakan sesuatu yang tidak sederhana kan seperti itu. Maka metode yang akan kita ambil adalah metode analogi atau kias gitu ya. Kita bayangkan bahwa sistem ekonomi itu adalah bagaikan sebuah tubuh, ya, tubuh manusia gitu ya, di mana kita sepakati bahwa ada organ-organ yang akan kita sematkan, kita analogikan. Yang pertama itu adalah organ otak. Organ otak itu adalah mekanisme pasar, ya. Kalau ngomongin mekanisme pasar, mudah-mudahan teman-teman semua atau sahabat masih ingat terkait dengan teorinya Adam Smith gitu ya. Adam Smith mengatakan ya di dalam bukunya atau teorinya itu ada namanya invisible hand, bahwa mekanisme pasar, kekuatan permintaan dan penawaran itulah yang membentuk harga. Jadi harga itu dibentuk dengan sendirinya oleh kekuatan daya tawar, permintaan dan penawaran gitu ya. Nah, kita sepakati bahwa mekanisme pasar itu organnya adalah otak, gitu ya. Kemudian organ-organ tangan, kaki, gitu ya, yang lainnya kita analogikan adalah sebagai pelaku usaha, gitu ya, sebagai pelaku usaha. Kemudian ada hati. Hati itu adalah negara. Hati itu adalah negara. Kemudian ada darah yang mengalir, yaitu distribusi uang gitu ya. Nah, dan kalau di dalam tubuh itu kan jangan sampai distribusi uang itu terjadi sumbatan ya. Kalau sumbatan nanti kalau manusia kan jadi stroke ya gitu. Nah, di dalam ekonomi juga sama, nggak boleh ada sumbatan. Nah, yang pertama yang kapitalis. Yang kapitalis itu adalah lebih tepatnya itu ekonomi atau tubuh yang tidak memiliki hati. Artinya apa? Dia ada negara, ada hati, tapi tidak berperan. Artinya bahwa mekanisme pasar, kegiatan ekonomi itu semuanya dikendalikan oleh masing-masing organ. Ya, organ dengan mengandalkan kepada otak gitu. Jadi bagaimana mencari perhatiannya otak, kan otak itu pasar ya gitu. Sehingga siapa yang kuat ya, misalnya tangan yang kuat nih.
dia bisa memompakan darah lebih banyak kepada tangannya. Maka darah darah yang bawa nutrisi itu akan menguatkan tangan, ya, tangan. Ini anggap aja sebagai sebuah pelaku ekonomi, gitu kan. Di sisi lain, ya, ini tangan kanan, ini tangan kiri misalnya itu dia tidak mendapatkan suplai yang sama dengan tangan kanan. Alhasil apa? Yang kanan besar, yang kirinya kecil. Bahkan kakinya tidak dapat suplai sama sekali. Gitu ya. Nah, jadi di sistem ekonomi kapitalis, nah, namanya juga kapitalis, berarti kapital, modal. Siapa yang mempunyai kapital yang kuat, mempunyai modal yang kuat, gitu ya, bahkan mempunyai lobby juga yang kuat, ya, bisa melobi otak maksudnya, ya, bisa mengintervensi pasar, gitu kan, dalam artinya mempunyai kekuatan pasar yang cukup signifikan, mempunyai modal yang kuat, maka dia yang akan menang, gitu ya. Alhasil apa? Kalau kita analogikan sistem ekonomi itu adalah negara itu tubuh, maka tubuh itu tidak akan stabil. Tubuh itu tanda petik cacat, gitu ya. Kenapa? Karena akan terjadi ketimpangan. Mana yang besar, mana yang kuat, dan mana yang lemah. Dan itu sangat terpengaruh oleh kekuatan kapital atau kekuatan modal. Itu yang pertama, analogi yang pertama. Analogi yang kedua adalah membahas sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis yang dipopulerkan atau merupakan kritikan dari teorinya Adam Smith, gitu ya, yaitu Karl Marx di abad ke-18. Beliau membuat buku namanya Das Kapital, gitu ya, yang ini dijadikan sebagai buku rujukan orang-orang sosialis atau komunis, gitu kan. Nah, di sana Karl Marx menyampaikan bahwa kapitalis ini tidak bagus, tidak baik, gitu ya. Maka dia mengetengahkan sebuah sistem ekonomi yang baru, yaitu sosialis. Di mana bahwa di dalam sistem ekonomi, kalau kita analogikan dalam sebuah tubuh, perlu adanya hati yang mengontrol, gitu ya. Sehingga pasar ini gimana hati, gitu ya. Hati ini adalah negara. Jadi kata si hati, oke, tangan dikasih sekian, tangan kanan dikasih sekian, tangan kiri dikasih sekian, kaki kanan sekian, kaki kiri sekian, paru-paru semua diatur, gitu kan? Nah, kalau di dalam tubuh itu yang paling vital itu adalah jantung. Jantung itu perbankan, kita analogikan, ya, perbankan. Jadi semua tuh sama si hati itu diintervensi, ya. Harapannya apa? Harapannya biar semua darah, ya, semua aliran uang bisa terdistribusi secara adil dan merata. Seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian alhasil bagaimana output tubuhnya nanti? Tubuhnya memang teraliri semua, tetapi dia kaku. Dia kurang fleksibel. Kenapa? Karena kalau di kapitalis itu kan siapa yang mempunyai kreativitas, inovasi, mempunyai modal yang kuat, maka dia akan akan kuat, gitu ya. Tetapi kalau misalnya di sosialis karena diatur semuanya oleh hati, maka motivasi untuk kreativitas, inovasi itu menjadi kurang begitu kelihatan. Kenapa? Karena orang udah dijatah kok. Udah diatur oleh negara, ya. Sehingga hasil tadi tubuhnya itu memang jalan, gitu ya. Gitu. Tetapi dia kaku, gitu ya, pergerakannya. Dan juga kurang fleksibel itu kenapa? Karena harus menunggu dulu kebijakan dari hati. Berbeda dengan tadi kapitalis itu langsung aja, ya, langsung aja ke otak, ya. Kalau ini komponen harus nunggu dulu instruksi dari hati, baru bisa sampai ke otak, ya. Nah, seperti itu ya, analoginya. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Nah, kalau sistem campuran ini adalah mengcombine antara peran negara atau peran hati dengan kewenangan atau kebebasan dari masing-masing sektor swasta, ya. Dua-duanya itu ada, gitu, ya, seperti itu. Nah, yang keempatnya adalah sistem ekonomi syariah. Kalau ngomongin syariah berarti ngomongin syariat Islam, ya. Karena syariah sendiri kalau secara akar kata etimologi itu adalah jalan menuju sumber mata air. Secara terminologi itu adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada para hambanya, itu syariah, ya, syariah Islam. Nah, apa yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi yang sebelumnya, ya? Sama tadi,
Kalau kita analogikan semua penyematan namanya sama. Ada otak itu pasar gitu ya. Kemudian ada organ-organ itu merupakan individu-individu pelaku bisnis. Kemudian ada hati itu negara. Nah, bedanya kalau syariah itu ditambahkan namanya ada ruh spiritual, ya. Maksudnya ruh spiritual itu apa? Jadi di dalam syariah itu silakan ada peran negara untuk mengatur hal-hal yang tertentu sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Ada juga peran dari sektor swasta gitu kan untuk bisa mengelola keinginannya sendiri gitu. Tetapi baik itu sektor swasta maupun sektor negara, mereka harus mempunyai ruh spiritual. Mereka harus tunduk bukan hanya kepada hukum positif di negara tersebut, tapi dia harus mengikuti hukum spiritual secara aturan Islam. Misalnya, di dalam mekanisme pasar tidak boleh mengandung unsur-unsur riba, goror, maisir, dan lain sebagainya yang dilarang di dalam syariat Islam, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian itu syariah ya. Nah, yang terakhir yang kelima adalah sistem ekonomi Pancasila. Itulah yang diterapkan di Indonesia ya. Kalau sistem Pancasila gimana? Sistem ekonomi Pancasila adalah mengcombine semua sistem. Ya, kapitalisnya ada, sosialisnya ada, kemudian syariahnya juga ada, gitu ya. Contohnya apa? Kalau misalnya kapitalisnya, ya ada sektor-sektor yang memang diserahkan kepada sektor swasta, silahkan bisa berlomba, bisa bersaing, gitu ya. Yang kedua, ada sektor-sektor yang dikuasai oleh negara, ya, misalnya seperti melalui BUMN, gitu ya. Misalnya seperti listrik yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, air yang dikuasai itu dikuasai oleh negara, diatur oleh negara. Ya, biar apa? Biar terjadi distribusi keadilan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya, yang ketiga, unsur syariahnya juga ada di Pancasila ini. Ya, kalau dianalogikan dalam sebuah tubuh, Pancasila itu merupakan DNA tubuh, gitu ya. Nah, DNA tubuh, kalau tadi syariah itu ruh spiritual, ruhnya, kalau ini tuh merupakan DNA tubuhnya Pancasila ini, gitu kan. Nah, syariahnya apa? Misalnya perbankan. Perbankan ada yang konven, ada yang syariah. Ya, begitu juga sekarang lagi maraknya ada fashion syariah, ada halal food, kemudian ada travel syariah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, dan itu menjadi sebuah keunikan ya sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Kenapa bisa ada landasan Pancasila ya, berkaitan juga dengan dulu waktu dibuatnya Pancasila ya, karena di Indonesia itu terdiri dari macam-macam suku, ras, agama, sehingga Pancasila dipilih dan disepakati oleh pendiri bangsa menjadi falsafah yang terbaik, baik itu mengatur dari sisi ekonomi, sosial, politik, termasuk juga pada agama, gitu ya. Itu saja barangkali yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem ekonomi yang ada di dunia, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan sesuatu yang tadi saya bilang sesuatu yang rumit menjadi sangat sederhana ketika kita analogikan atau kita kiaskan dengan sebuah tubuh dari seorang manusia. Itu saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan semoga kita semua senantiasa menjadi pribadi yang sukses baik dunia maupun akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.